Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini Ibu akan mengulang penjelasan yang sudah dijelaskan di live Instagram pada pertemuan hari Rabu lalu tentang prakarya kelas 9. Oke, perkenalkan, nama saya Dewi Maria. Di semester ini kita akan belajar prakarya bersama. Nah, seperti biasa, prakarya terdiri dari 4 aspek, sama waktu kelas 7-8 pun sama ya. Ada aspek kerajinan, pengolahan, rekayasa, dan budidaya. Nah, untuk semester 1 di kelas 9 ini, khususnya untuk SMP Negeri 1 Bulumungu, aspek yang akan diambil hanya 3 aspek saja, yakni aspek kerajinan, aspek pengolahan, dan aspek budidaya. Nah, adapun temanya di kerajinan, nanti kita akan membuat kerajinan berbahan dasar bahan keras. Yang kedua, pengolahan, yaitu pengolahannya hanya seputar hasil peternakan dan perikanan, dan budidayanya yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Lanjut. Nah, ini adalah kalender pendidikan. Di sini bisa kita lihat ada 6 bulan di semester ini. Hanya saja untuk bulan Juli kita sudah memasuki pekan terakhir ya. Jadi minggu ini di bulan Juli ini kita hanya belajar 1 kali, yaitu ya di pekan terakhir ini. Nah, dan Desember juga sama. Tanggal 6 ini sudah jadwal pekan penilaian semester. Penilaian akhir semester. Jadi yang maksimal atau pekan efektif untuk belajar yaitu berada di bulan Agustus, September, Oktober, November. Nah, di 4 bulan ini insya Allah kita akan belajar kita usahakan maksimal ya, walaupun masih dalam keadaan PJJ ini. Nah, ini adalah rencana yang sudah Ibu buat untuk semester ini, untuk prakarya kelas 9. Nah, untuk bulan Juli ini karena 1 pekan aja, ini kegiatannya yaitu bisa dibaca sendiri ya. Ibu harapkan kalian bisa mengoperasikan aplikasi video editor. Nah, apa aja Bu? Misalnya 1, kalian tahu cara menambah teks atau audio saat mengedit video, memotong videonya, mempercepat atau memperlambat. Nah, ini kayak kemampuan minimal ya. Lebih dari ini alhamdulillah. Kedua, Ibu harapkan kalian mempunyai akun media, baik itu media sosial atau YouTube. Di sini buatnya untuk mengunggah video, karena di pelajaran prakarya ini banyak sekali, bukan banyak sekali ya, tiap babnya itu ada selalu ada project untuk membuat video. Jadi Ibu harapkan ya kita sedikit lebih naik kelas gitu ya. Yang waktu kelas 7 mungkin ketika praktek misalnya membuat makanan dari buah-buahan, kalian membuat video tutorialnya kan, lalu video tutorialnya dikirim ke Ibu lewat WA. Nah, hal yang demikian itu kan sangat menguras penyimpanan ya, baik itu penyimpanan handphone kalian ataupun handphone Ibu. Jadi untuk semester ini Ibu harapkan videonya diupload dulu di internet, entah boleh YouTube atau TikTok atau Drive, lalu nanti yang dikumpulkan adalah link videonya. Next ke bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kita mulai di aspek kerajinan. Jadi 1 bulan ini kita akan membahas seputar kerajinan berbahan keras. Nah, dalam 1 bulan itu kan terdiri dari 4 pekan ya. Nah, nanti akan dibagi-bagi, misalnya pekan pertama kegiatannya apa. Yang jelas dalam 1 bulan itu adalah bab tentang kerajinan. Lanjut bulan September. Nah, bulan September ini kita masuk di bab budidaya ikan konsumsi. Nah, di bulan September ini pula, di akhir bulannya ada pekan penilaian tengah semester. Di bulan Oktober kita akan masuk ke materi pengolahan, ke bab pengolahan. Nah, untuk pengolahan ini sengaja Ibu dibagi 2, karena akan ada 2 proyek di masing-masing bulannya. Untuk bulan Oktober, proyeknya yaitu mengolah bahan pangan hasil perikanan menjadi makanan siap saji. Proyeknya kita akan mengolah ikan air tawar. Kita misalnya mengolah ikan mas
atau ikan mujair. Nah, nanti untuk detailnya akan dijelaskan di bulan Oktober nanti. Insya Allah ya, kita masih ada kesempatan untuk kita belajar bersama. Lalu bulan Novembernya masih pengolahan, namun pengolahannya ini berbeda, entah itu dari bahannya ataupun jenis olahannya. Untuk bulan November itu pengolahan atau mengolah bahan pangan hasil peternakan menjadi olahan setengah jadi. Nah, kalau di sini siap saji, ini setengah jadi. Nah, apa itu? Kita akan membuat lokasi. Nanti juga kalian akan tahu apa itu olahan setengah jadi, apa itu olahan siap saji. Ya. Nah, lalu di bulan Desember ya kegiatannya penilaian akhir semester. Next. Nah, bagi yang bertanya mungkin, kenapa sih Bu ribet banget sih? Kenapa harus buat video tutorial? Dan mengunggahnya lagi di internet. Kan ini bukan pelajaran TIK, teknologi gitu ya. Nah gini ya, murid-murid sekalian, kenapa harus membuat video? Yang pertama, video itu sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran. Ya. Jadi video itu mewakili tatap muka kita gitu. Misalnya di bulan Agustus nanti akan ada proyek membuat kerajinan berbahan dasar bambu misalnya. Kan mungkin Ibu akan sulit gitu jika mendatangi kalian satu persatu melihat prosesnya secara langsung. Nah, prosesnya itu kalian rekam. Nah, nanti Ibu melihat rekamannya. Jadi itu salah satu manfaat ketika praktek di video kan, atau membuat video itu untuk bukti pelaksanaan pembelajaran kalian bahwa kalian benar melaksanakan tugas tersebut. Yang kedua, mungkin memudahkan proses penilaian proyek ya. Kayak tadi Ibu bilang, kalau Ibu kalau tiap grup kan kelas Ibu kan mengajar di kelas 91 sampai 94. Misalnya di tiap grup harus Ibu liatin, apalagi sekarang kan sangat sulit karena kondisi pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika proses penilaian Ibu bisa lebih mudah karena yang dilihat adalah videonya. Yang berikutnya, kenapa harus membuat video dan menguploadnya di YouTube atau di media lainnya? Meringankan ruang penyimpanan internal perangkat. Jujur nih, kalian bisa udah buat video tapi nggak diunggah di internet, misalnya dikirim langsung videonya ke WhatsApp Ibu secara pribadi, tentu akan sangat memakan ruang penyimpanan ya. Yang berikutnya, meminimalisir tugas silang. Nah, ini nih salah satu manfaat diunggah di internet. Kalau mungkin waktu belajar tatap muka dulu kan, misalnya kalian membuat tugas di buku gitu ya, kalau bukunya hilang, tugasnya juga hilang kan. Berbeda mungkin jika di internet, walaupun misalnya video kamu hapus di handphone kamu, ketika sudah diunggah di internet, kita masih bisa melihatnya. Yang jelas, yang penting linknya masih ada. Berikutnya, sebagai portofolio proses belajar. Ini bisa menjadi kenang-kenangan kalian. Oh, misalnya ketika karena tadi nggak hilang, jadi masih ada gitu kenang-kenangannya. Bisa bulan Agustus, oh saya ini membuat kerajinan. Oh, bulan berikutnya, oh saya ini belajar tentang cara budidayakan konsumsi. Ya, jadi nanti itu buat bisa menjadi satu kenang-kenangan dan kumpulan tugas kalian yang mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Berikutnya, berbagi informasi tentunya. Kan rata-rata video di kelas prakarya itu sebuah video tutorial ya, tata cara membuat sesuatu atau tata cara melakukan sesuatu. Nah, di mana mungkin ada orang-orang yang tidak tahu melakukan sesuatu yang seperti kamu lakukan. Misalnya kamu cara membuat rengginang misalnya. Kan bagi yang tidak tahu, dengan melihat video kamu menjadi tahu, dan di situ kamu berbagi informasi. Berikutnya, melatih kreativitas keterampilan masa kini lah. Ya, ini sekarang lagi masa-masanya nih, apalagi di beberapa tahun terakhir ini YouTube sedang booming-boomingnya. Banyak orang yang buat channel YouTube, banyak orang yang belajar edit video. Nah, ketika kamu terbiasa melakukan suatu project atau dan project itu dibuat videonya dan diunggahnya di internet, itu bisa melatih kreativitas kalian dalam keterampilan masa kini.
Nah, ini yang kemarin sempat Ibu tanyakan ya. Kalian kalau edit video di HP itu pakai apa sih? Nah, rata-rata banyak yang pakai bacanya apa ya ini? CapCut kali ya. CapCut, InShot, Align Motion, Viva Video, KineMaster, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Silakan pilih sendiri atau silakan boleh menggunakan aplikasi yang kalian senangi. Ibu tidak membatasi ya. Kalau Ibu pribadi lebih seringnya memakai KineMaster. Lanjut. Nah, di uploadnya kemana? Boleh di YouTube, boleh di TikTok, dan satu lagi boleh di Drive. Tapi ya yang paling mudah sih di YouTube. Di TikTok juga mudah, mungkin kalau TikTok dari durasi ya, durasinya lebih singkat, maksimal kayaknya masih 1 menit ya, 30 detik. Nah, jadi boleh silakan. Nah, tadi kan agenda bulan Juli ini yang hanya 1 pertemuan ini adalah Ibu harapkan kalian bisa mengedit video dan menguploadnya ke YouTube. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu bisa, Ibu membuat project nih kalian. Tugasnya ini membuat video tutorial dan mengunggahnya ke YouTube atau media lain. Yang Ibu maksud media lain itu kayak TikTok atau Drive ya. Nah, video tutorialnya tentang apa Bu? Nah, ini tentang penggunaan suatu aplikasi yang ada di handphone untuk tujuan belajar. Aplikasinya bebas, boleh misalnya tutorial cara membuat channel YouTube via handphone misalnya. Silakan bebas ya. Ini hanya contohnya. Silakan boleh saja berkreasi ya. Oke. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar Google. Nah, ini pesan-pesan dulu. Ya, kita di dunia maya atau di dunia jaringan harus tetap beretika ya. Khususnya nih di 2 yang pertama, bertanggung jawab ya, dan harus aman. Misalnya kamu kalau membuat akun suatu medsos ya, 1 ya kalau bisa sesuai usia. Kedua, jangan sampai kamu sharing password. Takutnya ketika password kita diketahui orang lain, ada yang menyelewengkannya atau ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kehadiran di pertemuan ini ditentukan dari penyelesaian tugas. Ya mungkin ada beberapa yang kemarin tidak ikut live Instagram atau mungkin tidak tahu penjelasannya. Nggak apa-apa, Ibu menghitung kehadirannya dari pengumpulan tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya yang tadi membuat video tutorial. Nah, jika tugasnya sudah selesai, silakan mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadirnya, linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom masing-masing ya. Adapun di daftar hadirnya itu, nah, yang ini seperti yang di foto ini. Nah, ini ya. Tinggal klik ini. Nah, ini tuh ketika diklik, kalian akan diminta mengisi nama, kelas, aplikasi edit video yang digunakan, dan link video tutorialnya. Jadi yang dikumpulkan adalah link, bukan judul videonya. Kamu bisa buat tata cara 2 TikTok, kamu upload di YouTube. Nah, nanti yang ditulis di link video adalah kalian paste atau tempel link video yang di YouTube-nya itu.
Oke, terima kasih. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Boleh melalui, Ibu sih berharapnya melalui Google Classroom, atau boleh juga di grup WhatsApp kelas 9 prakarya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.